pecinta CRI Channel. Pada kesempatan video kali ini, CRI Channel akan mempersembahkan sebuah cerita yang bertajuk Asal Usul Ketek Banjar. Asal Usul Ketek Banjar. Dalam episode terjadinya Desa Bulak Jati Barang. Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, merupakan desa yang terletak di wilayah Kabupaten Indramayu, dengan batas sebelah utara dengan Desa Bulak Lor, sebelah timur dengan Desa Sleman Lor, sebelah barat dengan Desa Jatibarang, dan sebelah selatan perbatasan dengan Desa Pilang Sari. Bicara mengenai sejarah Desa Bulak, tidak lepas dari keberadaan situs Buyut Banjar dan keranya yang berjumlah 41 ekor. Terjadinya Desa Bulak berawal dari upaya pembuatan atau penggalian kali Prawira Kepolo oleh masyarakat Bulak pada tahun 1800-an. Pada saat itu, Bulak dipimpin oleh Nyi Sular, anak tunggal dari Ki Laita yang berasal dari Ranca Jawat hasil perkawinan dengan Nyi Wana. Nyi Wana adalah seorang wanita yang pertama kali menemukan dan menempati Bulak. Nyi Wana berasal dari kerajaan Surya Negara yang ditugaskan untuk membangun padepokan baru, membuka pemukiman baru tak jauh dari daerah yang bermata air besar menyerupai sumur dan tak pernah berhenti, yang pada saat itu disebut dengan istilah bulak ataupun bubul kata orang Cikedung, mumbul kata orang Bulak sekarang, atau mulak bergejolak, istilah untuk air yang menyembul ke permukiman menurut penyusayan. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1600-an, sejaman dengan Pangeran Cakrabuana, ada 5 kerajaan atau pangeran yang berkuasanya. Di antaranya 1. Pagusten Pangeran Surya Negara dari Cirebon. 2. Pangeran Mangkunegara, adik Pangeran Surya Negara yang bertempat tinggal di Desa Sleman. 3. Pangeran Kartanegara bertempat tinggal di Kampung Karangkendal. 4. Pangeran Martanegara yang bertempat tinggal di Gunung Jati. Dan 5. Pangeran Padmanegara yang bertempat tinggal di Desa Wanacala sebelah timur Cirebon. Di antara kelima pangeran itu, Pangeran Surya Negara lah yang paling berkuasa dan yang paling mempunyai kesaktian di daerah tersebut, tepatnya di sebelah barat yang dikuasainya. Di antaranya yaitu Bulak, di samping daerah timur yang kerap kali kekurangan air. Untuk upaya pembangunan air pada zaman itu, maka Pangeran Surya Negara mengutus Nyi Ayu Kelir dari daerah Pada suatu hari, sang pangeran mengecek hasil kerja ke-41 utusan tersebut, yang sebelumnya pangeran menitipkan bungkusan dengan pesan jangan dulu dibuka sebelum beliau kembali setelah sholat Jumat. Namun, betapa kagetnya ketika dijumpainya, bungkusan itu sudah terbuka dan 41 utusan memakan isi bungkusan yang ternyata buah kurma sambil naik di atas pohon. Melihat kenyataan itu, sang pangeran marah karena pesannya tidak dipatuhi dan berucap,
kaya dudu sifatnya manusia, tapi sifatnya kunyuk, seperti bukan sifat seorang manusia tetapi seperti sifat hewan monyet. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika ke-41 utusan tersebut berubah wujud dari manusia menjadi seekor kera. Sampai sekarang konon jumlah kera itu tidak berubah meskipun dijumpai bayi kera ataupun kera muda yang menggelayut di perut induknya yang sering dilihat oleh warga sekitar. Dan belum pernah dijumpai bangkai kera, padahal sudah ada kera yang sudah tua dan sakit parah. Secara logika, umur makhluk hidup itu terbatas, pasti akan menemui kematian, tetapi hingga sekarang tidak sebujur pun bangkai kera ditemukan. Dan anehnya lagi, perlu mendapat dikaji oleh kita, kera-kera tersebut telah hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tidak hanya kera pepohonan yang tumbuh di Banjar adalah jenis pepohonan hutan belantara seperti pohon rangas, kesurut, dan lain-lain. Pohon itu pun sama sekali usianya sudah ribuan tahun, bahkan pernah menjadi objek penelitian oleh mahasiswa. Baiklah, kesimpulan dari terjadinya desa Bulak, yaitu kata bulak sendiri memiliki pengertian mata air yang berkurukan sangat besar, menyerupai sumur yang airnya mulak ataupun bergejolak, sehingga membentuk rawa. Entah berkaitan atau tidak, karena di sekitar wilayah Bulak banyak ditemukan sumber mata air dan barangkali berhubungan erat dengan keberadaan mata air di daerah lain seperti Balong, Tambi, Sumur Gede, Kedokan, dan lain sebagainya. Diawali oleh kepemimpinan Nyi Sular, anak sematawayang yang cantik jelita, dan pasangan suami istri Ki Laita dan Nyi Wana yang terpikat asmara dengan pria bernama Suwarja oleh karena ketampanan dan kewibawaannya. Sampai pada akhirnya mereka menikah dan Nyi Sular memutuskan untuk tidak memimpin daerah Bulak lagi. Pesan moral dari cerita tersebut diantaranya, kita harus disiplin, amanah, kompak agar tidak seperti sifat hewan. Tadi merupakan ringkasan cerita singkat dari asal-usul Ketek Banjar dalam episode terjadinya desa Bulak, Jatibarang, Indramayu,